Indra Brasko dan juga sutradara ada Umay Salah. Oke, silakan di tengah boleh. Iya, boleh tengah. Prilly di antara Reval dan Brian Domani. Nah, iya. Iya, bapaknya di sebelah sini. Iya. Sal di mana Sal? Sal, silakan Sal. Umay di mana Umay? Umay. Oke. Ini udah ramai luar biasa hari ini teman-teman. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk seluruh jajaran cast dan juga sutradara dari ketika berhenti di sini. Jadi tadi ini udah pada ngobrol sama gue sebentar, teman-teman yang ada di sini. Kita pengen tes juga di sini. Di sini pada nungguin siapa aja dan siapa yang paling banyak ditunggu. Kita pengen tahu ya. Kita lihat teman-teman ya. Oke. Kata siapa kira-kira siapa kalau menurut teman-teman? Reval, Sal. Oke, kita lihat Brian, kita lihat. Siapa yang paling banyak ya? Oke. Mana yang nungguin Prilly? Brian Domani. Reval Hadi. Ada ini. Langsung ada ini. Reval Hadi Lines. Oke, Reval Hadi Lines. Reval Hadi. Tagline-nya We are Reval Hadi Lines. Barisan ayangnya, barisan ayang online-nya Reval. Ayang online. Itu Reval Hadi Lines maksudnya antrian gitu. Iya, antri. Oke, itu baru di Reval Hadi. Coba Sal Priadi. Om Indra Brasko. Umay Salah. Kalian dibayar berapa sama Umay? Kalian dibayar berapa? Tolong yang real first pas Umay nggak usah ya. Ternyata uang di sini nungguinnya Umay yang paling banyak. Kalau semuanya bergabung jadi apa namanya Umay? Apa nama Umay kan kalau Reval Hadi Lines. Enggak, gue tahu. Umay Lovely. Umay Lovely. Kita bikin Umay Lovely ya mulai sekarang ya. Jadi pertanda dengan dirilisnya official trailer, dirilis juga Umay Lovely. Oke. Umay Lovely. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya, nanti kita boleh nanya juga nih buat teman-teman yang ada di sini. Tapi mau nanya dulu sama para cast dan juga sutradara. Ih, dilipet sama Reva. Iya, set. Oke, ini kan fans banyak banget yang hadir Jabodetabek ya, tadi udah nanya, ada yang dari Depok, bahkan ada yang dari Bandung. Berangkat dari Bandung, mana tadi Bandung? Sendiri. Ya, nungguin siapa? Iya. Hari ini bakal di follow back sama Reva. Oke. Ini coba pengen ngobrol sama teman-teman dari ini dulu, para cast dulu. Prilly, nanti gimana Prilly? Ini official trailer, mereka mau nyaksin duluan loh. Lihat fans antusias ini gimana Prilly? Kalian jangan terlalu antusias karena nanti pas lihat trailernya bakalan sedih banget sih. Jadi kayak bisa jadi pas nonton trailernya luka-luka lama bisa naik ke permukaan ya. Aduh. Jadi buat di sini yang mungkin belum move on, ada nggak yang belum move on? Atau pernah kehilangan seseorang itu mungkin bisa ke-trigger pas nonton ini gitu. Nah. Jadi kayak nggak apa-apa antusias sekarang, tapi nanti pas nonton trailer rasakan sendiri. Itu dia. Ntar kita akan kasih kesempatan buat teman-teman. Makanya nih kita senang-senang dulu sekarang ya. Ke Umay sebagai sutradara May, boleh dong, boleh Prilly boleh bergantian mikrofonnya kan itu aja. Nggak mau. Gak mau Umay nggak mau. Iya. Mau ikutin yang tadi. Ya. Aduh. Ya. Coba gimana Umay Lovely, mana suaranya? May, baru 2 film udah ada Umay Lovely nih. Ya saya kan berkarir dari kecil ya. Itu ya Allah. Kayak penonton inbox tuh. Ya Allah gitu. Ya Allah. Yeah.
Mai, ngumpulin pemain-pemain ini susah nggak sih, Mai? Kan jadwalnya luar biasa nih, Obi. Jadwal Reval padat banget ya. Reval yang paling padat. Reval Hadi tuh susah, makanya karena dia bisa ada hari ini, semua yang hadir hari ini bakal di follow back sama Wow, pokoknya nanti foto-fotonya tag semua repost. Semua. Minimal repost dari Reval Hadi. Iya, semuanya. pastinya susah karena jadwalnya masing-masing pada padat banget. Sal dengan sebagai musisi jadwal konsernya padat sekali, kan bener dong, iya kan. Reval dengan jadwal liburan yang padat banget. Sumpah gue yakin Reval investor di kota-kota besar di Indonesia. Betul, ya keliling Indonesia mulu ya. Prilly jadwalnya alhamdulillah aman karena kebetulan dia juga yang punya perusahaannya. Iya, jadi bareng tentunya bareng ya. Brian pun, Om Indra pun, dan semua cast lain di dalamnya. Tapi buat gue ini pengalaman yang sangat amat menyenangkan buat gue sendiri, terutama sebagai bukan sebagai sutradara tapi sebagai teman-teman semua yang ada di sini itu. Seneng banget dapat pengalaman ini, nyutradarain film ketika berhenti di sini yang pembahasannya mungkin kayaknya hampir dari semua kita bisa relate karena kita semua pasti pernah mengalami kehilangan. Ada yang pernah kehilangan orang tua, ada yang pernah kehilangan pasangan, ada yang pernah kehilangan gebetan, atau kehilangan kakek, kehilangan nenek, gitu. Enggak kehilangan duit. Ya, gitu. Jadi pokoknya bisa relate ya. Coba sekarang kita tanya ke pemain Sal, dari Sal dulu. Sal, gimana rasanya bekerja bersama dengan teman-teman yang lain dan di bawah arahan sutradara Umay? Wow. Sutradara jutaan penonton. Betul. Ya kali ini akan 6 juta kan kira-kira. Aduh, amin, kita aminin bareng ya. Tadi ada yang jawab benar tuh sebelumnya, gue kira ke rumah berapa penontonnya? Ya dia tadi ke googling sih. Jawabnya googling. 2 juta. 2 juta. Gimana Sal kerja bareng teman-teman dan juga Umay? Ya, sebenarnya kesempatan kali ini tuh tema besarnya adalah membantu teman mewujudkan mimpinya. Dan aku sebelum ngerjain film ini gitu, kita beberapa kali teleponan, Umay menceritakan tentang gagasannya, semua mimpi-mimpinya gitu. Dan aku seneng banget ngelihat apa yang mau dia tuju. Dan aku kayak, I'm in, May, buat apapun yang lo bikin sama mimpi itu sama dan masih akan terus sama seperti yang lo sampein sama gue di hari itu gitu. Jadi buat aku itu sih. Jadi semua perasaannya selalu senang untuk terlibat. Tepuk tangan dong buat kalian. Thank you. Kalau Reval gimana, Bro? Gue gak bisa sebagus Sal lagi kalau gimana nih. Halo semua. Terima kasih telah datang hari ini. Oke, kalau gue pastinya dari awal. Kenapa? Iya betul. Pastinya dari awal memang ketemu Umay dan dia memang memberikan visi misinya dan cerita yang menurut gue pun ngalamin pribadi. Jadi memang ini salah satu project yang menurut gue sangat into dan attach-nya tuh lumayan lekat sama gue karena gue memang bener-bener ngerasain kehilangan kebetulan dan belum lama juga. Jadi alhamdulillahnya semua lancar dan meskipun ngagetin ya dia ngedirectnya tuh kadang-kadang suka kayak hal-hal yang menurut gue tak terduga sama sekali. Apa sih yang bisa di-share ke teman-teman fans? Pokoknya nanti bakal ada di BTS. Kalau kasih tahu dikit dong apa yang mengagetkan. Ada beberapa scene yang menurut gue Umay ingin capai dan dia memakai metode yang menurut gue jahat lumayan jahat gitu. Jadi ada banyak hal yang menurut gue harus bisa ngatasin itu gitu, tapi memang yang dia lakuin itu works banget buat gue gitu. Terima kasih Umay, meskipun dengan cara terparah tapi alhamdulillah gue bisa lewatin gitu. Nanti tungguin aja pokoknya BTS-nya, jangan sedih aja pokoknya. Oke. Lebih ke sedihnya, lebih ke treatmentnya ya bukan. Pokoknya itu. Tapi alhamdulillah senang banget bisa ada di project ini dengan vibes yang luar biasa bersama Prilly, bersama Brian, bersama juga teman-teman cast yang lain. Di sini gue benar-benar merasakan sebenarnya banyak banget momen kita bersama yang bahagia, tapi at some point film ini lumayan berat, film ini lumayan bikin kita gue pribadi merasakan di setiap karakter yang ada di film ini
Jadi hopefully bisa kalian semua bisa merasakan juga. Tepuk tangan dong buat Reval Hadi. Kalau Prilly nanya ke Prilly gini, apa perbedaan waktu garap pertama kali bareng Umay di Kekurangan Rumah sama ketika berhenti di sini apa? Perbedaan signifikan dari penggarapan Umay dan juga proses kreatif bareng-barengnya, Pril? Jauh banget perbedaannya. Karena aku sama Umay itu punya kesamaan adalah kita tuh orangnya ambisius. Kita punya ambisi terhadap mimpi kita gitu. Jadi di saat kita berkarya, terus kita menerima kritikan, itu kita senang karena itu jadi bahan evaluasi kita. Ya. Nah sehingga di film yang kedua ini udah bahan evaluasi kita dari produksi pertama kita gitu. Apa yang perlu kita evaluasi dari segi produksi, dari segi marketing, dari segi skrip, semuanya tuh kita evaluasi bareng-bareng gitu bersama tim juga. Jadinya di sini tuh Umay pastinya lebih perfeksionis. Terus juga lebih matang dari segi apapun gitu, persiapan, menggarap gambar apa semuanya, post pro-nya juga semua. Jadi lebih, mungkin juga karena kita lebih punya banyak waktu ya. Alhamdulillah di film yang ini kita punya banyak waktu gitu. Perbedaannya mungkin aku di film ini lebih galak daripada yang sebelumnya gitu. Kalau film yang sebelumnya Umay lebih galak dari aku, sekarang kita sama nih. Sama. Jadi kalau di lokasi dia galak, aku galak tadi. Tapi justru itu yang akhirnya membuat kita bisa saling mengoreksi, bisa saling diskusi sampai mencapai yang kita inginin bareng-bareng gitu. Makin gak sabar ya. Tepuk tangan dong buat Prilly buat nonton. Lihat nanti di BTS. Sama ya. Gimana kita gontok-gontokannya? Gontok-gontokannya ada di capture di situ. Brian Domani gimana? Kalau Brian Domani silakan Brian. Ini kerja yang keberapa ya kita? Kedua, enggak ketiga dong. Kan Cooking Tower Rumah gue juga main. Oh iya. Ya, ketiga sama Umay dan ketiga juga keempat sama Prilly. Kerja sama Umay, tutup kuping dulu Umay. Nah, makin lucu Umay ya. Mana Umay Lovely suaranya? Umay Lovely. Gimana Brian? Jujur selalu senang kerja bareng sama Umay sama Prilly. Karena pertama Umay ambisius banget, tapi ambisiusnya enggak delusional gitu, realistis juga, apalagi udah makin dewasa juga cara directingnya, cara berdiskusinya juga makin dewasa juga, dan aku sukanya soalnya sekarang jadi kerja bareng sama orang yang seumuran, masih pengen show something gitu, menunjukkan sesuatu, bukan udah nyampe di atas terus kayak yaudah gue kerja aja, enggak. Jangan dipancing. Dan mungkin juga karena Umay juga basic juga dulu aktor juga, jadi dia tahu cara ngulik setiap karakter pemain. Mau itu ke Reval caranya beda, ke Prilly caranya beda, ke aku caranya beda. Jadi pinter lah. Tapi kalau sama Prilly udah nggak usah. Masih napak kan kakinya? Udah terbang. Sebenarnya aku cuma ngomong gini supaya di calling aja lagi. Oh, gak ada project panjang. Iya bener ini. Tante love you tante. Kalau sama Prilly dari awal pertama kali kita hari ini kenapa Naira, dari reading aja udah langsung klik gitu. Maksudnya kayak ada sesuatu yang cara kerja kita bareng tuh bisa lah dilakuin. Tapi di sini jujur di kerjaan ini agak beda biasanya kan Prilly sangat bubbly, sangat habis adegan berat apapun nih, terus kalau atau sebelum itu ketawa-ketawa terus, tapi di sini agak takut kedeketin dia gitu. Karena emang ceritanya berat banget sih. Ceritanya doang kan? Ceritanya doang kan ya. Tapi selalu senang sih kerja sama mereka. Selalu senang kerja bersama sinemaku. Brian Domani. Terima kasih Brian Domani. Mas Indra boleh dong Mas Indra juga share kerjaan barengan teman-teman yang luar biasa ini, terus barengan sama Umay juga ya Rek, gimana Mas Indra? Oke, sebenarnya sih aku bahagia banget. Kan bahagia tuh udah mendalam banget, apalagi ketemu dengan artis idola masa kecil ya. Seumuran soalnya, kita kan tadi kan Brian bilang kerja sama seumuran. Bener, nggak salah. Jangan lihat uban, ini efek. Jadi tren K-pop. Jadi aku sih seneng banget waktu awal-awal Umay dan sinemaku ini muncul di permukaan di dunia perfilman ini, cukup dibicarakan orang banyak gitu. Jadi banyak sekali yang bilang, wah syutingnya bla 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 gitu ya. Nanti kalau yang bagus-bagus jadi melayang. Iya benar. Jadi langsung aku pengen banget, begitu aku dapet tawaran, bener loh. Si Umay, si artis
cilik ini, mantan artis cilik ternyata dia perfeksionis abis. Perfeksionis. Ya. Bukan dari adegan aja, bahkan dia mengawasi kebersihan lingkungan. Peduli juga dengan kebersihan lingkungan. Lihat ada plastik kotor, kenyamanan lingkungan benar-benar dijaga sama dia. Mulai dari putung rokok ini, putung rokoknya siapa nih? Gitu, gue sampai wah gila. Benar. Ternyata dia mulung. Nyambi. Enggak, tapi itu tadi. Aku sih ngerasain nyaman banget kerja bareng dengan Sinemaku, dengan Umay, dengan Prilly, dan juga teman-teman cast yang lain. Ini memang produksi pertamaku sama Sinemaku dan aku berharap sih untuk sinema berikutnya gitu. Terus yang pasti harus nonton. Ini benar-benar film luar biasa, melihat Prilly dari sisi lain, Umay membuat sebuah karya yang dari teknologi yang luar biasa juga yang dipergunakan di film ini. Pokoknya jangan pernah kedip lah nonton film ini gitu. Oke, tepuk tangan dong untuk bahas langsung. Tapi kita akan bahas lebih jauh tentang filmnya, tapi kita beri kesempatan buat fans yang ada di sini yang mau nanya kepada teman-teman cast dan juga sutradara. Silakan. Siapa yang mau nanya? Oh, mau nanya langsung diem semua ya. Udah pengen nonton dia. Udah pengen nonton. Silakan yang mau nanya loh. Boleh. Reval kapan fallback gitu. Oh. Ada yang mau nanya? Sini, nih. Siapa dan apa pertanyaannya? Umur, tinggi, berat. Iya. Baik, nama saya Yeni Mutmaina dari Cibubur. Saya mau nanya untuk para cast, dalam syuting ini kira-kira kesulitannya apa sih dalam proyek ini? Mau diwakilin nggak sama siapa case-nya? Reval Hadi dong. Iya. Samperin dong ke situ. Iya dong. Jawabnya gini nih. Jadi saya sulit nih kemarin ya. Kesulitan saya nih. Itu bisa kan? Oke, kesulitannya mungkin kalau gue pribadi, karakter Ivan tuh memang lumayan berbeda dengan karakter gue gitu. Jadi ada hal-hal yang seorang Ivan itu bisa atasi, tapi seorang Reval nggak mungkin ada di posisi itu gitu. Jadi mungkin, untuk mencapai itu, untungnya dibantu oleh Umay Shahab yang luar biasa ini. Meskipun agak-agak pusing ya ngadepin Umay gitu, karena memang menurut gue dia cukup ambisius, tapi dia membuat kita juga involved di situ gitu. Jadi dia nanya pendapat kita, dia nanya mana yang paling baik, tapi caranya bikin kaget juga pas udah di set gitu. Ini menurut gue kesulitannya di situ, tetapi lebih banyak mudahnya sih, karena mungkin alhamdulillahnya dapat co-star yang luar biasa. Prilly sangat membantu, meskipun dia lebih berat daripada aku, kita ngejalaninnya lumayan fun gitu. Itu ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang di atas mungkin yang mau nanya? Silakan. Pasien selanjutnya? Iya. Pasien selanjutnya. Berdiri boleh, berdiri. Oke. Apa pertanyaannya? Perkenalkan, nama saya Ataya Salsabila. Pertanyaannya untuk sutradara Mas Umay. Dari film sebelumnya Kau Kira Kau Rumah, kiranya pembaruan apa sih yang dibawa di ketika berhenti di sini gitu? Selain kan pengen tahu pembaruannya di film ini apa, supaya ada motivasi lain selain melihat cast-nya gitu. Selain kayak misalnya fans Reval Hadi, selain melihat Reval Hadi itu melihat apa pembaruan apa dari film sebelumnya ke drama biasa kayak sebelumnya juga, atau apa gitu? Motivasi untuk penonton. Sekian. Ya, thank you Mas pertanyaannya. Kalau pembaruan sih pasti mungkin seperti sebagaimana kita tiap hari jadi manusia tuh harus jadi yang lebih baik gitu. Mungkin saya sebagai sutradara juga selalu berusaha jadi sutradara yang lebih baik gitu, dengan mempelajari kesalahan apa yang ada di Kukira Kau Rumah. Terus mungkin yang paling terlihat mungkin bisa dilihat dari teaser atau nanti trailernya kan adalah secara visual, secara production value pasti kan bertambah juga gitu. Dan mungkin kalau mungkin pembahasannya bukan pembaruan tapi lebih ke apa selling point-nya selain starnya aja. Mungkin yang bisa paling saya jelaskan di sini adalah unsur teknologi yang ada di film ini gitu. Kita riset hampir 1,5 tahun untuk ngeriset augmented reality, artificial intelligence, karena memang pembahasannya ke sana kan. Pembahasannya adalah bagaimana jika suatu hari nanti kita bisa berkomunikasi lagi sama orang yang udah nggak ada di hidup kita.
entah itu ayah kita, entah itu ibu kita, entah itu pasangan kita. Gimana kalau kita punya kesempatannya sama Tuhan, dikasih ini teknologinya, terus kita bisa ngebuat karakternya itu, avatarnya itu sesuai yang kita inginkan, terus kita berdiskusi sama dia. Jadi itu sih mungkin unsur yang bisa dipertontonkan atau jadi selling point, selain di luar cast-castnya luar biasa semua ada di situ. Jadi mungkin itu sih jawabannya. Siap, itu ya Mas. Wah, tepuk tangan dong buat jawabannya, makin gak sabar kita lihat official trailernya. Tapi boleh satu lagi, mungkin ada yang mau nanya? Ada satu lagi? Iya. Satu lagi di tengah, depan. Oh nih depan ada nih. Siap, permisi sedikit. Oke. Nah yang ini dapat foto gratis sama Rival dan Brian dan Sal Priadi. Langsung 3. Dan Om Indra dan Dias dan siapa lagi? Oh iya santai dong. Gimana? Nama Adila Imanika dari Ciputat. Pertanyaannya buat Kak Umay. Dari semua emosi yang ada itu kan emosi ada beragam ya. Ada kita senang, ada kita sedih, ada kita marah. Tapi kenapa yang pengen diulik itu kehilangan? Oke, thank you. Wah bagus sekali pertanyaannya. Silakan Pak. Karena kadang rasa kehilangan tuh konotasinya selalu negatif gitu. Makanya kenapa hashtagnya tuh merayakan kehilangan gitu. Karena yang patut dirayakan tuh bukan cuma kebahagiaan, kehilangan pun gitu. Karena kadang kita nggak sadar pas kita lagi ngerasain happy sehappy-happynya, kita lupa bahwa suatu hari nanti semuanya tuh bakal hilang gitu. Waktu itu sempat rame di Twitter, ada drop moment of ketika berhenti di sini. Gue lupa untuk ngepost tweetnya itu. Jadi yang mau gue highlight tuh waktu gue lagi liburan sama bokap nyokap gue ke Singapura, gue ngeliat bokap nyokap gue tuh duduknya agak jauh, terus gue lihat kayak, gue seneng banget lagi sama momen ini dan pengen ngejalanin ini terus-terusan. Tapi gue lupa kalau one day mereka akan ninggalin gue atau mungkin gue akan ninggalin mereka duluan gitu. Jadi kenapa eksplorasinya kehilangan? Karena untuk kita lebih menyadari dan mensyukuri bahwa karena kehilangan kita juga bisa dapat pertemuan-pertemuan yang baru. Mungkin itu sih jawabannya. Wah, thank you. Dong, merinding gue dengerin. Karena memang Prilly silakan boleh menambahkan. Mungkin mau nambahin sedikit ya. Silakan. Kayak menurut aku Tuhan itu adil. Di saat kita dikasih momen kehilangan, habis itu kita juga akan mendapatkan sesuatu dari kehilangan tersebut. Jadi nggak mungkin kita kehilangan doang gitu. Kadang justru kita harus kehilangan dulu untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini kita nggak tahu atau yang selama ini kita tunggu-tunggu gitu. Makanya hashtagnya ya merayakan kehilangan, karena bisa jadi kehilangan siapapun itu, kehilangan apapun itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita rayakan di masa depan. Gitu. Wow, tepuk tangan dong. Ini baru ngobrol gini, udah ada yang pakai tisu nangis nih. Satu lagi Bang, silakan. Mungkin abis ini bisa datengin siapapun yang pengen kalian datengin setelah nonton trailer ini. Entah itu orang tua, entah itu pasangan kalian, entah itu siapapun yang berarti buat kalian, bilang makasih sama mereka. Luangin waktu sebentar yang bener-bener bisa kalian nikmatin bareng-bareng. Mungkin gue bisa ngelakuin sekarang. Maaf Pak, terima kasih udah bikin Umay ada di sini. Wow, tepuk tangan dong. Ini udah ada yang mumpung kita ini ya. Karena Brian udah nangis, sudah berkaca-kaca. Gue udah 6 bulan pisah rumah sama orang tua gue karena sekarang tinggalnya di apartemen karena kebutuhan kerja ya. Jadi jarang banget bisa ketemu dan gue kira mereka nggak datang karena ternyata mereka cuma telat gitu. Terus tadi pas masuk gini perasaan gue kayak hey datang gitu. Jadi aku mau makasih juga mama papa udah datang. Ya mereka lah yang ngajarin aku untuk bisa terus melihat sesuatu hal yang positif gitu. Dari kehilangan sesuatu pasti bisa mendapatkan sesuatu. Jadi jangan terlalu sedih sama suatu hal, tapi rayakanlah setiap perasaan yang kita rasain gitu. Tepuk tangan dong ya bagi teman-teman. Ini luar biasa, ini udah ada yang nangis, sudah ada apa segala macam. Makin penasaran, kita akan coba sambil lihat official trailernya. Para pemain boleh sambil duduk di kursi di bagian depan. Silakan boleh sambil menyaksikan. Hati-hati deh, iya deh. Hati-hati deh, cinta tak selamanya indah deh. Ya. Oke, kita akan sama-sama lihat official trailernya. Ingat teman-teman, jangan direkam.